Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Nabiri Danur dengan NIM 2402062. Pada kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum fisiologi tumbuhan yang berjudul Pengukuran Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Elais guineensis JATS dengan dosen pengampu yakni Cik Salmiati MPD PhD dengan program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pertama-tama latar belakang. Pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit Elais guineensis JATS tidak hanya menilai parameter umum seperti tinggi dan jumlah daun, tetapi juga mencakup aspek fisiologis yang kurang dikenal. Misalnya, kecepatan diferensiasi jaringan meristem, stabilitas turgiditas akar primer, serta perubahan rasio pucuk akar yang menjadi indikator efisiensi alokasi energi bibit. Pengamatan rinci ini penting karena bibit yang tampak normal secara morfologi kadang menyimpan stres tersembunyi akibat ketidakseimbangan nutrisi mikro, aktivitas respirasi yang rendah, atau gangguan awal pada sistem perakaran, sehingga evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan bibit benar-benar vigor sebelum memasuki fase pre-nursery maupun main nursery. Putra 2020. 2. Tujuan praktikum. Pertama, mengukur parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit secara akurat. 2. Menganalisis perkembangan morfologi dan fisiologi sebagai indikator kualitas bibit. 3. Melatih mahasiswa dalam penggunaan alat ukur tinggi, diameter, dan luas daun. 4. Menghasilkan data pertumbuhan untuk evaluasi mutu bibit di pre-nursery atau main nursery. 3. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu mister atau penggaris 30-50 cm, jangka sorong, kaliper digital atau manual, buku catatan atau worksheet, alat hitung kalkulator, serta luxmeter. Bahan yang digunakan yaitu bibit kelapa sawit umur 1-12 bulan. Tetapi yang akan kami gunakan adalah bibit kelapa sawit umur 7 bulan. 4. Parameter pengamatan. 1. Tinggi bibit cm, diukur dari permukaan media hingga titik tumbuh apikal meristem. 2. Jumlah daun helai, termasuk daun tombak dan daun terbuka. 3. Panjang daun cm, panjang pelepah atau helai daun terpanjang. 4. Lebar daun cm, diukur pada titik terlebar helai daun. 5. Diameter batang cm, diukur 1-2 cm dari pangkal batang menggunakan jangka sorong. 6. Luas daun cm kuadrat, menggunakan alat atau rumus luas daun sama dengan panjang kali lebar kali 0,75. 5. Prosedur praktikum. A. Persiapan. Tentukan jumlah bibit sampel 5 tanaman per blok. Beri label pada setiap bibit menggunakan kode unik. Siapkan alat ukur. Siapkan worksheet pengamatan. B. Cara pengukuran. 1. Mengukur tinggi bibit. Letakkan mister dari permukaan media tanam, tegakkan mister sejajar batang, catat tinggi hingga titik tumbuh. Lakukan 3 kali pengulangan, ambil nilai rata-rata. 2. Menghitung jumlah daun. Hitung semua daun yang terbuka penuh, catat jumlah daun tombak jika ada. Tulis total jumlah daun pada worksheet. 3. Mengukur panjang dan lebar daun. Pilih daun terpanjang dan sehat, ukur panjang pelepah atau daun, ukur bagian terlebar daun, catat values. 4. Mengukur diameter batang. Tempatkan jangka sorong 1-2 cm dari permukaan tanah. Pastikan posisi jangka sorong tegak lurus. Catat angka dengan ketelitian 0,01 cm. 5. Menghitung luas daun. Gunakan leaf area meter atau rumus estimasi panjang kali lebar kali 0,75. Berikut merupakan dokumentasi prosedur pengamatannya.
5. Hasil pengamatan praktikum. Data hasil pengamatan. 1. Kondisi lingkungan. Lokasi praktikum lapangan kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia ITP2I. Suhu lingkungan derajat Celcius 27 derajat Celcius. Intensitas cahaya, kode bibit S1 28,67, S2 16,52, S3 28,61, S4 23,06, S5 20,55. Berikut merupakan hasil tabel praktikum tabel 1 identitas tanaman sampel. Selanjutnya hasil tabel praktikum tabel 2 data morfologi bibit. Yang terakhir hasil tabel praktikum tabel 3 parameter fisiologi opsional. 6. Pembahasan. Berdasarkan data hasil tabel praktikum yang ditampilkan, setiap bibit berumur sama 7 bulan, namun menunjukkan performa pertumbuhan yang berbeda. Bibit dengan kondisi bagus seperti S1, S2, dan S4 memiliki tinggi tanaman di atas 70 cm, jumlah daun minimal 8 helai, serta diameter batang lebih dari 4 cm. Parameter tersebut menggambarkan bahwa bibit tersebut memiliki figur yang baik dan telah mencapai standar pertumbuhan yang sesuai untuk pembibitan utama. Sebaliknya, bibit S5 menunjukkan pertumbuhan yang kurang optimal dengan tinggi hanya 59 cm dan diameter 1,9 cm, yang menandakan bahwa bibit tersebut berpotensi mengalami hambatan dalam pertumbuhan lanjutan. Variasi hasil ini menunjukkan bahwa faktor seperti ketersediaan nutrisi, intensitas cahaya, dan kondisi media sangat mempengaruhi perkembangan bibit kelapa sawit dalam fase pembibitan. Mulyadi 2018. Dari sisi fisiologi, luas daun menjadi indikator penting terkait kemampuan bibit dalam melakukan fotosintesis. Data menunjukkan bahwa bibit dengan kondisi lebih baik memiliki luas daun lebih besar, seperti S3 dengan luas daun mencapai 1720,5 cm². Luas daun yang lebih tinggi berbanding lurus dengan kemampuan penyerapan cahaya sehingga mendukung peningkatan laju fotosintesis dan pertambahan biomasa. IBS daunnya lebih kecil 973,5 cm², menggambarkan kapasitas fotosintesis yang lebih rendah. Meskipun secara morfologi tampak cukup baik, perbedaan ini menunjukkan bahwa evaluasi bibit tidak cukup berdasarkan tinggi dan jumlah daun, tetapi perlu melibatkan parameter fisiologi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Pengukuran penyeluruh seperti ini sangat penting untuk memastikan bibit yang diseleksi benar-benar memiliki potensi produksi optimal ketika ditanam di lapangan. Ramawati 2021. 7. Kesimpulan. Praktikum pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit memberikan pemahaman bahwa pemantauan tinggi bibit, jumlah daun, dan kondisi batang akar sangat penting untuk menilai kesehatan serta figur bibit sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya. Faktor media tanam, ketersediaan air, dan nutrisi terbukti mempengaruhi pertumbuhan bibit. Melalui pengukuran yang rutin dan terarah, kami dapat mengetahui kondisi bibit secara lebih akurat, sehingga proses pembibitan dapat dikelola dengan lebih baik dan menghasilkan bibit yang layak dan siap tanam. Berikut merupakan dokumentasi kegiatannya. Berikut merupakan daftar pustakanya. Cukup sekian penjelasan saya mengenai laporan praktikum fisiologi tumbuhan yang berjudul Pengukuran Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Elais Guinensis Jax. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.